Sudah hari pertama itu. Ya, yang di Facebook, Instagram, kita menuju tempat yang diperkirakan Tuhan Yesus buat mujizat yang pertama kali di pernikahan, yang air jadi anggur itu. Maaf duluan. Iya. Layanannya bagus. Pensiun dari BMW. Naik pensiun. Ini tempat-tempat sempit gini mobil bisa masuk jalan. Lihat tuh. Permisi. Nah, ini gerejanya. Ini diperkirakan di tempat ini mujizat yang pertama terjadi. Ini tempat apa? Pemberkatan nikah, pesta mujizat pertama Tuhan Yesus. Semuanya jadi gereja. Jadi ini diperkirakan tempat pesta kawin yang Yesus hadir di Kana, lalu ada mujizat air jadi anggur. Jadi gereja Katolik Ordo Fransiskan.
for Indonesia. Nah, ini bekas reruntuhannya zaman dulu. Ini reruntuhan, ini pemerasan angin. Ya, ini ya, mana Pak Johan? Nah, ini peneguhan nikah. Bukan dia yang besar sih. Itu buat naruh ini. Apa udah semua kayak tinggi. Ya ampun. Meja. Ya. Itu atlet mau nyari namanya.
Nggak tahu siapa. Itu ada kursi berapa? Diambil. Beritahu yang di rumah saya ngikutin. Yang di rumah bisa ngikuti ya, keluarga ya, lagi live semua, Zoom, Instagram, Facebook. Beritahu yang di rumah. Yang di rumah, Bapak Ibu, silakan Zoom-nya. Oke, mata penggunaan. Ketahuan terakhir. Kalau kamu asal masalah rumah, ketahuan ya. Nah, sekarang dimukanya lagi apa? Linknya mana? Linknya. Sudah ada di grup dari hari pertama. Dari hari pertama di Mesir sudah di share linknya. Ada porno. Apa itu? Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Tetap ada sukacita. Masih ada semangat. Ya, puji Tuhan kita sudah ada di tempat ini, di mana Yesus melakukan mujizatnya yang pertama di dalam pernikahan di Kana. Dan hari ini ada 6 pasang yang akan diteguhkan janji nikahnya. Jadi bukan dinikahkan ya, diteguhkan janji nikahnya. Sebenarnya ini juga Ya, berlaku bagi maju lagi. pasangan-pasangan untuk selalu Terus lagi. meneguhkan janji kita. Mengapa? Karena banyak masalah Ibu. yang ada di membuat kita, khususnya kaum wanita, cerai gitu ya. Tapi hari ini kita bersyukur ada di tempat ini. Bukan hanya berlaku untuk pasangan ini, tapi bagi kita semua. Kita menentukan janji nikah kita untuk sehidup semati dalam suka maupun duka, tetap bersama-sama dengan pasangan yang Tuhan sudah izinkan ada di samping kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, mari sebelum kita mulai untuk ibadah ini kita berdoa, kita bersyukur untuk kasih karunia Allah yang sudah luar biasa bersama kita alami sampai detik ini. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan. Hari ke-9 perjalanan Bible Trip kami sampai di tempat ini. Terima kasih untuk penyertaan, perlindungan, kasih sayang Tuhan, bahkan penyertaan Tuhan kepada kami. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami ada di tempat ini Tuhan. Kami akan beribadah, memuji, memuliakan, meninggikan Engkau Yesus. Dan di dalamnya kami akan meneguhkan janji nikah kami yang mungkin sudah beberapa puluh tahun kami sudah lakukan pada saat pertama kali kami menikah dengan suami atau istri kami. Dan hari ini kami teguhkan kembali di hadapan-Mu. Berkati ibadah kami pagi hingga siang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita berikan lagu nomor 14. Segala bersyukur hanya bagi Tuhan. Lagu dari nomor 14 buku kita.
puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Bapak Ibu, pernikahan Kristen adalah ide dari Allah yang terus di surga. Kata dipersatukan itu dalam bahasa Indonesia sebenarnya artinya dilem. Jadi kalau misalnya ada perceraian, kalau sudah dilem, berarti kalau dipaksakan melepas, biasanya akan terjadi kerusakan. Makanya Allah katakan sekali untuk selama-lamanya kita dipersatukan dan tidak ada yang bisa menceraikan. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian nomor 84, Selidiki Aku.
Apakah engkau mau setia kepada Tuhan, menjadi pelaku firman? Maukah engkau setia menikmati pernikahan yang sudah pernah diberkati oleh hamba Tuhan? Saya berikan waktu sejenak, engkau berdoa kepada Tuhan. Kiranya perjumpaan pagi hari ini akan menolong kita bisa menikmati anggur baru yang menolong kita semua menjadi seorang yang tampil Kristen saat ada di sekitar di mana kita berada. Silakan sejenak engkau berdoa kepada Tuhan. Apakah engkau mau tetap setia? Katakan kepada Tuhan kerinduan hatimu. Terpujilah Allah Sang Pencipta alam semesta. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan kekuatan dari Roh Kudus kami bersyukur sekali jikalau pada pagi yang indah ini kasih setiamu menyertai kami, membuat kami bisa bersemangat bergairah mengabdi kepada Tuhan yang hidup. Dan saat ini kami bersama-sama ada di kapel di Kana. Kami ingin sekali bagaimana menikmati kebenaran firman Tuhan, dan khususnya untuk mereka yang akan memperbaharui janji pernikahan. Sejenak kami rindu merenungkan sebagian firman Tuhan. Sebelum hamba-Mu hina-jina ini berbicara atas nama-Mu yang kudus, lebih dahulu Tuhan Yesus urapi satu persatu umat-Mu yang hadir, jamah satu persatu jemaat-Mu. Lawat kami semua. Firman Tuhan yang sejenak ini akan mengguncangkan rohani kami, sehingga kami lebih mencintai Tuhan melalui apa dan siapa yang ada di sekitar kami. Beracaralah kepada kami hari ini ya Tuhan Yesus. Kami siap untuk menikmatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. 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 Apa kabar? Ada sukacita. Coba lihat senyumnya dong. Shalom. Shalom. Apa kabar? Baik. Ada sukacita. Banyak. Mana mesemnya? Alkitab berkata hati gembira adalah orang yang berjujur, tapi semangat yang patah. Saya senang setiap memulai firman
mengingatkan umat dari Amsal 17 ayat yang ke-22 itu, yang berkata hati gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengerikan. Kenapa saudara? Karena itulah penghiburan yang sudah Tuhan berikan kepada kita untuk menghadapi setiap problema kehidupan. Demikian juga yang di rumah Anda masing-masing melalui Zoom pada saat ini, kiranya firman pada saat ini akan menjadi berkat bagi kita dan menolong kita menjadi seorang yang tampil Kristen, bukan cuma tampil beda. Hari ini susah sekali kita melihat orang Kristen, melihat orang beragama Kristen itu berserakan di mana-mana. Maka pada waktu kita ingin menikmati Tuhan, tentu saja Tuhan itu tidak kelihatan, tapi kita bisa mengasihi siapa yang ada di sekitar kita. Dan kita bersyukur hari ini kita bersama-sama ada di tempat ini. Tentu saja saya rindu, awalnya sekitar 2 tahun yang lalu saya berkomunikasi dengan Pak Paulus, ingin mengadakan Bible Study Trip. Tentu saja mengunjungi tempat-tempat yang ada kaitannya dengan Alkitab plus nilai-nilai sejarah. Pada saat itu tentu karena ada peperangan, kemudian beberapa tertunda, dan hari ini kita bergabung di tempat ini. Dan kita tentu bersyukur Bapak Ibu sekalian, karena dengan keadaan seperti ini kita bisa seperti Israel itu milik kita. Kita jalan kemana-mana bisa bebas, bisa menikmati perjalanan tanpa ada hambatan. Tentu saja semua tidak lepas daripada kedaulatan dan pemeliharaan Tuhan. Itu sebabnya belajarlah tidak khawatir sedang saat kita menghadapi persoalan apapun yang kita hadapi. Nah, ketika kita menikmati kebenaran firman, tentu kita akan diperhadapkan dengan latar belakang kita yang berbeda-beda. Baik itu dari pendidikan, baik itu dari mungkin latar belakang keyakinan gereja kita. Oleh sebab itu saudara, fokus kita ketika menikmati firman, apa yang bisa kita berikan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Nah, saat ini saya tentu tidak akan mengulangi apa yang sudah disampaikan oleh pemandu tentang keadaan di Kana ini. Dan Anda sudah bisa membaca pula di dalam Injil Yohanes bagaimana Yesus berkarya luar biasa dengan mujizat, dan sudah dijelaskan begitu menarik sekali saat kita bersama-sama ada di bis. Nah, saat yang indah ini sejenak kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari kitab Efesus. Kitab Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-31. Jangan khawatir, saya diberikan waktu sekitar 40 menit. Jadi saya sudah membuka jam saya supaya tidak mengganggu acara lainnya. Kalau zaman dulu orang beribadah itu bersukacita, tapi hari ini mereka perlu berjuang keras. Kenapa? Karena dunia sudah berubah, apalagi dengan adanya gadget, dan otak kita sudah berkembang cepat memikirkan apa yang bermanfaat. Maka jangan kaget, ada orang khotbahnya bagus tapi selingkuhnya bisa lancar. Ada orang pelayanannya hebat tapi jahatnya tak pernah berkesudahan. Kenapa bisa begitu? Karena pada waktu dia menikmati firman, tak pernah berjumpa Tuhan, tapi berjumpa dengan apa yang dia ingin tahu untuk bisa menghadapi persoalan. Lalu apa bedanya dengan ajaran yang ada di sekitar kita? Filsuf itu mengajarkan bagaimana kita kuat menghadapi hidup. Orang teologi lain, agama lain juga mengajarkan seperti itu. Pertanyaannya, apa nilai yang bisa kita persembahkan untuk Yesus? Oleh sebab itu, saat kita melakukan tindakan apapun juga, pikirkan, apakah Yesus diuntungkan? Apakah Yesus dimuliakan dengan perbuatan kita? Saudara, berbuat baik itu oke. Apa bedanya dengan orang keyakinan lain kalau tidak ada efeknya dengan kekekalan? Engkau boleh melakukan banyak tindakan sesuai dengan Alkitab. Bagus. Tapi pertanyaan, apakah ada kaitannya dengan raja di atas segala raja? Itu sebabnya ketika kita melakukan persoalan apapun juga, pikirkan,
Mengapa hari ini saudara dititipi makhluk jenis itu ada di samping saudara? Coba lihat suami istrimu. Nah, ini makhluk yang dititip. Coba ibu lihat, coba dilihat. Coba dilihat. Nah itu dia. Jadi makhluk ini dititipkan ke saudara. Sesungguhnya Tuhan punya tujuan. Bukan cuma untuk membuat engkau bahagia, tapi membentuk kita. Siapa di sini pernah ikut fitness? Fit yang nanas itu ya. Nah, pada orang belajar fitness, saudara tahu, angkat barbelnya itu kan dari ringan kepada yang berat, bukan? Dari yang 1 kilo, naik 2 kilo, bisa 5 kilo kan? Padahal beban hidup sudah berat. Kenapa ada besi yang berat juga diangkat? Karena dia punya tujuan. Untuk apa? Untuk membentuk otot tubuh ini semakin bagus. Makanya orang kalau fitness saudara datang ke tempat fitness, belum sudah tunjukkan badannya seperti ini. Padahal badannya kurus, tapi di kaca dia tunjukkan begini, dia pikir langsung bisa besar. Itu kecuali di film Popeye, The Sailor Man. Maka pada waktu dia makan bayam spinach itu, dia langsung gede. Tetapi ingat, orang yang setelah ikut fitness, biasanya kalau keluar, bajunya itu ngapret-ngapretkan, tunjukkan kalau dia besar. Kenapa? Ini hasil penderitaan dia. Dia latihan dan menunjukkan kepada orang-orang bahwa bodinya bagus. Tapi juga gampang kena flu, bukan? Juga gampang kena pilek, bukan? Juga gampang mules, kan? Artinya apa? Body boleh bagus, tetapi belum tentu kekuatan di dalamnya itu juga bagus. Demikian juga, coba pikirkan baik-baik. Kenapa Tuhan menitipkan makhluk jenis ini sebagai alat fitness? Untuk permainan Anda. Coba lihat kiri kanan. Ya, paling partner berapa lama alat fitness ini kok nggak berhenti. Sabar. Ada waktunya ya. Jadi jangan emosi sekarang. Aku tak mati ya Pak. Aku tak mati, sabar, mati kok. Jangan bisa khawatir. Atau berkata aku nggak kuat, aku tak cerai. Sabar, cerai kok. Pasti cerai, saya jamin. Nah itu dia sudah tahu kan. Jadi sekarang lihat kiri kanan lagi, lihat lagi loh alat-alatnya masuk. Alatnya keren kan? Ibu lihat itu. Kenapa ibu tidak mau lihat? Nah saudara, inilah alat-alat fitness untuk membentuk kerohanian kita. Waduh, Bapak berat juga bebannya di rumah ya. Nah, pada waktu kita menikmati alat seperti ini, jangan pikir alatnya yang jadi bagus, tapi yang berolahraga. Makanya jangan pikir, kenapa suamiku kok nggak berubah-berubah, kenapa istriku nggak berubah-berubah. Nggak berubah kan nggak apa-apa. Tuhan Yesus saja santai kok Anda yang emosi. Suami Anda punyanya Tuhan atau punya Anda sih? Istri punya Anda atau punya Tuhan sih? Tuhan kan? Lah Tuhan santai kok. Buktinya santai apa? Dia mengizinkan seperti ini. Dan saudara ada di sampingnya. Untuk apa? Untuk membentuk kita masing-masing. Jadi jangan pikirkan ke pihak yang lain. Nah perhatikan di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-31 dikatakan sebagai berikut. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Saudara, hal ini juga ditulis di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-24. Nanti Anda bisa mencatatnya sendiri. Pada waktu dikatakan dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-24, di sana Adam dan Hawa itu belum punya orang tua. Itu berarti rencana pernikahan, rencana keluarga itu sesungguhnya dari Tuhan. Makanya jangan menyesal kalau Bapak Ibu sudah dipersatukan oleh para hamba Tuhan dan dimeteraikan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Meterai itu akan berlaku sampai maut memisahkan. Itu sebabnya pada waktu hari ini saudara mengikuti janji pembaruan pernikahan, bukan berarti kita ini dinikahkan ulang atau engkau mendapatkan satu nilai mistik bahwasanya gara-gara habis di sana aku jadi bahagia. Ada kabar
Ada orang yang habis mengikuti janji pembaruan nikah, pulang ke Surabaya tidak berapa lama bercerai. Bukan jaminan. Itu sebabnya saudara, alat fitness ini sesungguhnya akan menyertai kita sampai kapanpun. Nah, apa yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus itu tidak bisa diambil dari ayat tersebut. Kenapa? Itu ayat ada ceritanya, ada perikopnya. Perikop di situ sedang menjelaskan bagaimana sikap seorang istri, bagaimana sikap seorang suami. Kemudian di bagian bawah ayat yang ke-31 ada kesimpulan untuk menjelaskan tentang bagaimana supaya kita bisa menikmati sikap sang istri, sikap sang suami, caranya bagaimana, yang akan kita renungkan 10 menit ke depan ini. Di dalam ayat yang ke-31 itu saudara, paling tidak ada 3 kata kerja. Ada 3 kata kerja. Perhatikan di situ dikatakan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Kata kerja yang pertama dikatakan akan meninggalkan, will live. Itu kalau kita belajar bahasa aslinya Alkitab, itu sifatnya kata kerja, future, itu akan, tapi sifatnya aktif. Tapi kata kerja yang kedua, itu di dalam perkataan, dan bersatu dengan istrinya. Be joined. Namun, untuk kata kerja ini, kalau yang pertama, itu future, itu ke depan, akan, aktif. Tapi yang sini sifatnya adalah pasif. Berarti karena tindakan akan, maka ada tindakan yang pasif di sini. Tapi yang ketiga, yaitu sehingga keduanya itu menjadi satu daging, one flesh, satu daging, bukan lagi 2. Di situ akan menunjukkan satu, dia akan menjadi satu. Ini kata kerja kedepannya setelah seseorang menikah itu sifatnya adalah middle. Nanti yang Yunani tanya ke Bu Lilis untuk teknisnya. Kenapa? Jangan pikirkan itu, karena saya ingin menunjukkan kepada saudara keberadaan firman itu menarik sekali kalau kita tahu apa tujuan daripada firman tersebut. Yang pertama, masa depan sifatnya aktif. Yang kedua, masa depan sifatnya pasif. Tapi yang ketiga, masa depan yang aktif ini bisa menerima sesuatu yang pasif menjadi bagian dari hidupnya. Nah, dikatakan di situ, pada waktu kita ingin bisa menikmati sebuah keunikan di dalam pernikahan Kristen, maka yang pertama kita perlu berjuang. Dikatakan di ayat yang pertama, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Bagaimana kita bisa merawat, menjaga pernikahan Kristen kita? Yaitu berjuang. Tidak ada cara. Jangan lagi teriak-teriak kepada Ma, aku nggak kuat loh Ma, Pa, aku nggak kuat. Ingat lagu zaman dulu, tinggal dia ingin kembali kepada orang tuanya kembali. Tapi pada waktu kita tahu kita sudah meninggalkan orang tua atau keluarga, belajar berjuang. Itu sebabnya orang tua jangan terlalu memaksa manajemen keluarga baru. Karena ada raja, ada ratu yang baru, dia harus berjuang sendiri untuk membangun mahligai kerajaannya. Suatu hari akan diberikan anak. Tapi ingat, siapakah orang ketiga yang paling berbahaya di dalam pernikahan kita? Orang terdekat. Kalau nggak ada anak, ya orang tua kita. Kalau ada anak, bisa anak kita. Karena apa? Karena hubungan kita dengan pasangan bisa diganggu oleh mereka. Maka itu saudara perlu kita berhikmat, kita bijak, kita perlu berjuang, memutuskan apa yang bisa menjadi bagian hidup kita melalui apa? Komunikasi di antara saudara berdua. Kalau tidak ada komunikasi, kita akan mengalami pertengkaran, ketegangan terus-menerus. Kalau setelah engkau berkomunikasi, tunjukkan kesepakatan dengan pasangan Anda. Sepakatnya bagaimana? Kalau cuma komunikasi bisa membosankan. Maka dari itu
pada waktu masih pacaran, coba ingat pada waktu pacaran dulu, yang paling sering kali ngomong itu yang cowok atau yang cewek? Cowok ya. Tapi setelah menikah, yang kita ngomong yang cowok atau cewek? Wah, bahaya, ini stabil juga ya. Berarti pada waktu sudah menikah, kenapa ibu-ibu suka ngomong? Karena menagih janji cowoknya dulu. Banyak yang diomongkan dulu diingatkan kembali. Ibu-ibu ini penghafal yang bagus, historical, kesejarahannya itu bagus sekali. Suka mengingat ke masa lalu. Pria itu suka lihat future ke depan. Nah, kalau ini jalannya begini, makanya seringkali tidak bisa menikmati kebersamaan. Satunya ke sana, satunya ke sini. Oleh sebab itu, di antara mereka berdua, setelah engkau komunikasinya bagus, kesepakatannya sudah ada, jangan lupa ada satu yang ketiga namanya konfirmasi. Mengingatkan kembali apa yang sudah kita lakukan. Hari ini saya bukan cuma berbicara untuk Bapak Ibu yang akan pembaruan janji pernikahan. Mungkin ada yang sedang pacaran, ini bisa menjadi bagian dari konseling pranikah. Atau sedang ingin mencari pacar, bisa memikirkan juga, pastikan pacar Anda adalah lawan jenis. Karena sekarang sudah mengalami kesulitan. Kalau dulu saya menasihatkan orang cari pacar, yang pertama lahir baru, L pertama lahir baru. Tapi kalau L sekarang yang pertama harus lawan jenis. Karena pacaran dengan lawan jenis itu lebih sulit daripada sejenis. Kalau nggak percaya, ibu-ibu kalau punya anak jalannya dengan orang lain sampai malam-malam kan, kalau sejenis dibiarkan kan. Kalau lawan jenis hati-hati ya. Padahal yang sejenis sekarang berisiko, itu menyimpang sedikit. Kembali lagi ke bagian ini. Pada waktu sudah ada perjuangan kita untuk bisa menikmati satu perjumpaan dengan pasangan, maka perjuangan itu harus dilakukan seumur hidup. Maka dari itu jangan punya asumsi kalau menikah ingin bahagia. Bahagia bukan karena pernikahan, tapi karena keputusan. Bagaimana engkau bisa bahagia? Pada waktu awal jumpa kan ganteng kan, cantik. Tambah lama kan tambah propos. Bisa oversize kan, sudah tidak seperti yang awal. Itu sebabnya saya suka berkata kepada yang muda-muda, kalau cari pasangan carilah yang jelek. Karena jelek itu akan stabil. Tapi kalau awalnya engkau cari yang cantik, lama-lama akan menurun. Iya kan? Itu sebabnya jangan nuntut banyak. Aku mau sakit-sakitan. Kalau nggak mau sakit-sakitan, kawinlah sama robot. Tapi robot pun bisa korsleting kan? Maka dari itu, keadaan seperti ini kita perlu berjuang terus. Untuk apa? Menikmati apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan melalui para hamba Tuhan. Kemudian ada B yang kedua, dikatakan di dalam teks itu seperti ini. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, be joined. Maka kata kerja pasif ini, mereka yang sudah mengambil keputusan untuk meninggalkan keluarganya, lalu ngapain? Mereka bersatu dengan makhluk yang dia temu di Facebook mungkin. Saya tidak tahu Anda ketemu pacar ini di mana ya. Mungkin ketemu di Facebook kayak, mungkin ketemu di Instagram, atau mungkin ketemu juga di Israel. Gimana? Bisa ketemu di sini? Nah, dia sedang lihat terobosan-terobosan. Bisa juga ketemu di sini kan? Coba kita lihat nanti dapat gak dari sini ya. Nah, oleh sebab itu, baru ketemu lalu bersatu itu nggak gampang. Saudara aja kumpul sama orang tua sekian lamanya masih nggak cocok kok. Apalagi ketemu di jalan, ketemu di mall, ketemu di Israel, lalu bersatu. Pasti akan ada konfliknya. Kalau nggak ada konfliknya bahaya. Kadang-kadang saya lucu juga ketemu orang berkata begini, Pak, saya sama istri saya sudah tidak pernah bertengkar lagi, Pak. Wah, kamu cepat-cepat periksa ke psikiater ya. Loh kenapa? Kalau ada orang nggak bertengkar sama orang lain ada masalah loh. Kita pasti akan ada kebosanan. Kita pasti ada ketidakcocokan.
Maka itu ada juga perintah dalam Alkitab, jikalau pasangan atau siapapun juga sedang ada persoalan dengan kita perlu mengampuni. Tapi juga hati-hati, jangan obrol pengampunan. Mengapa? Karena kadang-kadang kita bukan di masalah pengampunan, tapi kita yang sensi. Orang yang sensi, maka dia akan terus disakiti oleh orang lain meskipun dia mengampuni. Persoalannya dalam dirinya dia, bukan di orang tadi, tapi di dalam dirinya. Gampang tersinggung. Nanti saya ingat itu Bu Lilis itu punya suami, itu mungkin dulu tinggalnya di lereng gunung atau di sawah atau di hutan. Jadi kalau ngomong itu keras sekali. Setelah menikah dia lupa bahwa itu di kamar. Dia pikir kayak di hutan. Maka iblis berjuang keras. Untuk apa? Untuk mendengarkan suara yang keras. Padahal itu karakter daripada diri suaminya. Kita tidak usah mengampuni. Kita yang sensi, bukan? Itu sebabnya pada waktu kita belajar bertumbuh sebagai seorang Kristen, jangan gampang perasaan itu mendominasi kita. Jangan gampang kita dikendalikan oleh emosi kita. Makanya Paulus pernah berkata menaklukkan segala pikiran kepada pikiran Kristus. Sehingga pada waktu dia disalib di atas kayu salib, dia berkata, Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukannya. Maka pada waktu dia berkata seperti itu, dia itu sangat dirugikan sekali. Mestinya dia tidak mengalami satu keadaan seperti apa yang dialami, terlepas dari nubuatan. Tapi ini secara humanismenya. Maka pada waktu dia berkata seperti itu, dia tahu bahwasanya dia mengalami seperti itu. Dia tidak mengasihani diri sendiri, malah dia minta belas kasihan dari Bapaknya. Bapa, ampuni mereka. Maka pada waktu kita bisa menikmati apa yang diajarkan Kristus, kita bisa bersatu dengan damai dengan orang yang kita cintai. Kata bersatu, saudara, seperti dikatakan tadi, dua jadi satu. Berarti kelihatannya bukan lagi dua, tetapi satu. Manusia melihatnya ada dua pribadi, tapi satu. Definisi ini cocok juga untuk menjelaskan Allah Tritunggal. Allah kita bukan tiga, tapi satu. Dengan tiga pribadi, bukan tiga fungsi. Tetapi pada waktu kita menyembah Allah yang satu itu, kita bisa tahu bahwa dia dengan tiga pribadi. Kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Jadi jangan pernah berharap orang yang tidak lahir baru bisa memahami tentang Allah Tritunggal. Memahami Allah Tritunggal saat dia menerima Yesus. Bagaimana seseorang bisa menerima Yesus? Karena pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus bekerja dan kita menikmati Yesus. Maka di situ kita mengalami pembaruan akal budi dan kepekaan rohani kita akan jelas tentang Allah Tritunggal yang satu tersebut. Demikian juga kalau saudara sudah dipersatukan menjadi satu, nggak bisa lagi berkata lu gue lagi, kamu dan aku, karena sudah jadi satu. Itu sebabnya selain persoalan bisnis, semestinya Anda sebagai suami istri, tidak ada uangmu, tidak ada uangku. Karena kalau seperti itu berarti masih tidak saling percaya, bukan? Kecuali urusan bisnis. Karena apa? Karena ada mungkin perjanjian pisah harta untuk kasus bisnis. Tapi kalau engkau sudah menikah, betul-betul mencintai, kenapa harus dipisah? Ketika kita tahu arti bersatu, itu perjuangan yang tidak gampang. Satu tim permainan sepak bola sama-sama harus ngegolkan untuk tujuan gol yang di depan sana. Baik itu penyerang kiri, penyerang kanan, semuanya arahnya ke sana. Tidak ada yang berkata, aku yang lebih berjasa dan dia tidak ada gunanya. Demikian juga pada waktu kita membangun keluarga, jangan lupa bersatu itu tidak bisa lagi dipisahkan. Tapi yang terakhir ketiga, kalau pertama berjuang, itulah bagaimana kehidupan Kristen. Setelah engkau berjuang, ingat baik-baik, kita sudah bersatu. Maka yang ketiga adalah bersekutu. Perhatikan apa yang dikatakan di dalam teks tersebut. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging.
Saudara, pada waktu dikatakan satu daging, ada persekutuan di antara suami dan istri, bukan lagi dua orang, tetapi satu orang. Namun saudara, ketika kita ini sudah bersekutu menjadi satu, tetap memiliki pribadi beda-beda. Yang satu mungkin punya karakter itu pemarah, yang satunya sabar, yang satunya romantis, yang satunya cuek. Lalu untuk menjadikan satu, itu perjuangan seumur hidup. Jangan mengasihani diri. Kenapa ya aku punya suami seperti ini ya? Kenapa aku punya istri seperti itu ya? Makanya jangan suka lihat rumput di tetangga, karena pasti lebih hijau daripada di halaman sendiri. Kenapa? Kan bosan. Siapa sih yang gak bosan lihat pasangan tiap hari ketemu wajahnya kayak gitu terus? Makanya ada pandangan yang lain kan dia bisa ngelirik. Anda tiap hari makan rawon lama-lama enak juga kan? Makan soto lama-lama enak juga kan? Jangankan itu, sama Tuhan aja kadang-kadang engkau berdoa bisa enak kan? Kecuali kepepet. Makanya kalau orang punya masalah itu doanya bisa sampai nangis termehek-mehek. Tapi kalau dia ada 10 masalah, contoh ya, 10 masalah, dia nangisnya luar biasa, kemudian bilang 2, nangisnya sisa 80. Nanti kalau dijawab Tuhan 3, sisa 50, nangisnya sisa 50. Nanti pada waktu dijawab Tuhan lagi 3, sisa 2 masalah, nanti doa semangatnya sisa 2 juga. Sekarang saya mau tanya, kalau orang gak ada masalah, apa gak doa? Doa kan? Tapi ketika dia doa, dia berkata, dikabulkan ya syukur, gak dikabulkan juga gak apa-apa. Maka itu saudara, kadang-kadang Tuhan mengizinkan ada COVID, supaya engkau tahu harus kembali ke Tuhan. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita ada masalah supaya kita tahu kembali ke Tuhan. Siapa di sini pernah pengalaman punya anak kecil atau punya cucu? Oke, pada waktu mereka berjalan pertama kali, kemudian kan jatuh. Pada waktu jatuh anggap aja berdarah-darah. Mungkin mukanya ini ketatap batu dan luka beratnya luar biasa. Apakah papa mamanya berkata, nah mulai hari ini kamu gak usah jalan ya, papa dan mama akan menggendongmu sampai memutih rambutmu? Enggak kan? Ayo jalan lagi, ayo jalan lagi. Maka ketika engkau sudah bersekutu dengan pasangan, dan kita sudah bersekutu dengan Tuhan, sesungguhnya ini adalah persekutuan yang kuat sekali. Mengapa kita gampang putus asa? Mengapa kita gampang kecewa? Pertama, karena kita suka membandingkan diri kita dari orang lain. Pada waktu kita suka membandingkan diri kita dengan orang lain, kita akan gampang merasa tidak seperti dia. Tapi yang kedua, kalau yang pertama dia suka membandingkan, yang kedua punya cita-cita di luar kapasitas apa yang bisa dikerjakannya. Akibatnya apa? Nabrak sini, nabrak sana. Percuma suamiku gak mendukung, percuma istriku gak mendukung. Maka dari itu hari ini, sebelum kita berdoa bersama-sama, ingat 3 hal. Yang pertama, jangan, dia sudah mulai, dia, guys, main kita. Oh ya sudah toilet. Lalu saya panjangkan dulu. Sudah mau selesai dia malah keluar ya. Nah saudara, maka pada waktu kita ingat 3 hal ini. Yang pertama, apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap berjuang. Amin. Jangan putus asa. Alat fitness ini Tuhan titipkan sudah sesuai dengan ukuran. Pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa. Jangan bilang luar biasa. Yang kedua, ketika engkau sudah dipersatukan dalam pernikahan, ingat, itu resmi di hadapan Tuhan. Pada waktu Anda menikah, itu banyak saksi. Allah Tritunggal Bapa, Putra, Roh Kudus adalah saksi. Ada malaikat juga lihat. Ada teman-teman juga lihat. Ada orang tua juga lihat. Tapi ada satu pribadi yang gak suka ketika engkau menikah, yaitu iblis. Dan yang kedua mantan. Mantannya itu sedang dikuasai oleh iblis juga. Tapi saudara ingat, banyak saksi di antara kita.
dan engkau sudah berjanji. Jadi kalau persatuan ini kita khianati, engkau sedang mengkhianati bukan cuma istri, tapi berbohong di hadapan Sang Bapa, berbohong di hadapan Sang Putra, berbohong di hadapan Sang Roh Kudus, berbohong di hadapan malaikat Gabriel, Mikael mungkin nonton juga, berbohong juga di hadapan orang tua, berbohong di hadapan kakak, berbohong di hadapan ibu. Apalagi kalau saudara ketika menikah ngundang satu kecamatan, maka berbohong satu kecamatan tadi. Oleh sebab itu hari ini berjuang, bersatu, tapi yang ketiga jangan lupa bersekutu. Makanya jangan cuek. Banyak orang ingin bersekutu itu dengan cuek. Biar aja dia ngomel. Gimana caranya ngomel itu bisa jadi nikmat? Nah itu dipikirkan. Seperti kita makan di Yerusalem ini, Pak Paulus saya tahu berjuang keras. Tadi pagi sudah nego sama mana nasinya. Artinya apa? Kita bisa berjuang. Kita bisa tawar, bisa tarik ulur. Untuk apa? Untuk persekutuan ini begitu indah. Dan saya senang sampai hari ini kita bisa bersama-sama di tempat ini. Yang lebih luar biasa bisa on time. Wah keren banget ini. 44 makhluk hidup bersama-sama, bisa kumpul bersama-sama. Itu luar biasa. Maka dari itu, kalau 45 ini kita bisa bersekutu, pasti ada yang ngalah, ada yang ingin menolong. Coba bayangkan kalau dua pribadi, ini lebih mudah untuk dilakukan. Mari kita bagi berdiri yuk. Oke. Kita bunyikan lagu nomor 86 semua baik ya. Dari semula Kau senangkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua apa yang telah Kau berbuat di dalam hidupku. Jadikan hidupku berarti. Semua apa yang telah Kau berbuat di dalam hidupku. Bapak di surga, Engkau lihat kejujuran dari apa yang kami katakan. Kami sudah mengatakan Engkau baik. Ajar kami tidak munafik ya Tuhan. Dan kami bisa menikmati Engkau sedang berkarya dalam hidup kami masing-masing. Dan sejenak kami akan melakukan prosesi pembaharuan janji pernikahan. Engkau memberkati prosesi ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara dikasih Tuhan, ada 6 pasangan saat ini yang akan bersama-sama kita berdoa untuk mereka. Dan ada hamba Tuhan di tempat ini yang juga bisa berdoa bersama-sama untuk kita. Yang pertama adalah Bapak Syed Fendi Sanjaya dan Ibu Wike Sutanto.
Kemudian yang kedua adalah Bapak Jeremia Wurara dan Ibu Renata Pratama. Kemudian yang ketiga Pak Halim Sunardi, Ibu Jenny Elvina Halim. Yang keempat adalah Pak Pasca Nainggolan dan Ibu Tris Mary. Yang kelima Bapak Yance Weli Mandagi dan Ibu Jeti Panani Nanan. Yang keenam adalah Bapak Felix Aquila dan Ibu Francisca Foni Pie. Semua ada di depan kan ya? Oke. Sebelum saya berdoa, saya akan membacakan, nanti Anda bisa menjawab. Kalau saya berkata suami istri, bisa dijawab suami istri. Kalau suami, nanti suami, istri, kemudian istri. Kalau bisa berhadapan, saling pegang tangan ya. Coba dilihat dulu, ini benar pasangan Anda ya. Dicatat seperti pertama kali Bapak Ibu di gereja. Sudah konsentrasi. Ayo konsentrasi. Dicatat baik-baik. Dengarkan apa yang saya katakan. Saudara-saudari, pada waktu yang lampau Anda telah dengan mantap saling berjanji untuk saling mencintai dan saling setia satu sama lain. Ini pada saat yang istimewa Anda akan kembali mengucapkan janji setia itu, sambil mohon agar Roh Kudus senantiasa memperkuat janji setia yang Anda janjikan. Kini jawablah pertanyaan-pertanyaan ini dengan mantap, sebagaimana dahulu Anda pernah menjanjikannya dengan mantap pula. Dijawab oleh suami istri bersama-sama ya, sambil lihat matanya ya, jangan lihat saya, lihat matanya baik-baik. Apakah saudara-saudari sungguh dengan ikhlas hati hendak memperbaharui janji nikah saudara-saudari? Jawab ya sungguh. Yang kedua, istri lagi jawabannya yang kami bersedia. Bersediakah saudara berdua tetap saling mencintai, membantu, dan menghormati sepanjang hidup? Ya. Sekarang untuk suami yang akan berkata-kata, ya saya bersedia. Sekarang saya bertanya kepada para suami, bersediakah saudara tetap mencintai, menghormati istri Anda dan setia padanya seumur hidup, baik dalam suka maupun dalam duka? Silakan suami. Ya. Sekarang untuk istri, jawablah ya, saya bersedia. Sekarang saya bertanya kepada para istri, bersediakah saudari tetap mencintai, menghormati suami Anda dan setia padanya seumur hidup, baik dalam suka maupun dalam duka? Ya, saya bersedia. Oke, sekarang para suami ikuti apa yang saya katakan ini ya. Saya akan bacakan, ikuti apa yang saya katakan ya. Di hadapan Allah, para hamba Tuhan dan para saksi, serta hadirin sekalian, saya menyatakan dengan tulus hati kepadamu bahwa saya telah memilih engkau menjadi istri saya. Saya berjanji untuk tetap setia kepadamu seumur hidup, dalam untung dan malang, dalam suka dan duka, dalam keadaan sehat maupun sakit. Saya berjanji untuk tetap mencintai dan menghormati engkau sampai maut memisahkan kita. Demikianlah janji saya di hadapan Allah dan semua yang hadir di sini. Sekarang untuk para istri, ikuti apa yang saya katakan. Tataplah mata suami Anda. Di hadapan Allah, para hamba Tuhan dan para saksi, serta para hadirin sekalian, saya menyatakan dengan tulus hati kepadamu bahwa saya telah memilih engkau menjadi suami saya. Saya berjanji untuk tetap setia kepadamu seumur hidup, dalam untung dan malang,
dalam suka dan duka, dalam keadaan sehat maupun sakit. Saya berjanji untuk tetap mencintai dan menghormati engkau sampai maut memisahkan kita. Demikianlah janji saya di hadapan Allah dan semua yang hadir di sini. Saya berikan waktu sejenak untuk berdoa masing-masing. Mau berdoa masing-masing. Sungguh teramat bahagia Kau jadikan hidupku berarti. Tolong tekan yang X-nya, X-nya tekan aja yang ini ya. Apa yang kau berbuat. Bapak Ibu bawa diri bisa untuk simbolisasi. Bapak Ibu masukkan, silakan. Ini cincin yang dulu bukan? Ya. Ya silakan dimasukkan. Oh ya. Simbolis saja. Silakan yang bawa cincin. Nah, itu sudah bagus, sudah cincin baru. Pastikan ini adalah momen terindah saudara. Mungkin sebelumnya engkau tidak bisa menikmati ini karena aneka pergumulan. Mungkin pada waktu pernikahan dalam tekanan. Tapi hari ini pastikan bahwa di sini engkau mendapat pencerahan dari firman Tuhan untuk melihat ke hari esok yang lebih baik. Allah Tritunggal Maha Kudus,
Hari ini Engkau lihat dari surga, mereka yang sudah memperbarui janji nikah. Kiranya ini adalah momentum yang sangat indah buat masing-masing pribadi ketika menikmati kebenaran firman Tuhan tadi. Apa yang sudah kami lakukan ya Tuhan, kiranya Engkau meneguhkan kami melalui karya Roh Kudus-Mu, khususnya kepada 6 suami istri di tempat ini. Hamba berdoa setiap yang mengikuti prosesi ini, berkat Tuhan menyertai mereka. Keluarga mereka menjadi keluarga yang begitu merefleksikan hubungan kami dengan Kristus Sang Kepala Gereja. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah prosesi pada saat ini. Berkati setiap yang ada di depan ini Tuhan, yang namanya sudah hamba sebutkan tadi. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai mereka, menyertai keluarga mereka, menyertai keutuhan mereka, menyertai putra-putri mereka, menyertai apapun yang dikerjakan oleh mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah, dan kami akan kembali ke dalam aktivitas kami masing-masing. Sebelum kita meninggalkan tempat ini, mari semua arahkanlah hatimu kepada Tuhan Allah. Bersiap-siap untuk menerima berkat yang tidak terduga-duga dari Allah yang Maha Kuasa Pencipta alam semesta. Engkaulah Jehovah Jireh yang pasti menyediakan segala kebutuhan kita. Engkaulah Jehovah Rafa yang pasti menyembuhkan sakit penyakit kita. Dan Engkaulah Jehovah Shalom yang pasti menyertai kita dengan damai sejahteranya yang abadi. Kiranya kasih Allah Bapa dalam nama Yesus Kristus Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus akan memampukan kami setiap hari mengingat tentang keunikan pernikahan Kristen. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, silakan duduk dulu. Kita mau berdoa untuk Pak Tio dan Ibu Tio yang hari ini berkati satu ternyata bersama dulu. Istrinya Pak? Sudah dimakan. Mungkin ada yang ulang tahun juga dalam bulan ini? Ada ulang tahun pernikahan? Belum juga. Oke, sekali lagi kita bagi berdiri ya. Kita berdoa bersama-sama untuk Pak Tio dan Bu Tio, yang dimana Pak Tio diberkati 1 tahun tambah usia. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk kesempatan kami bersekutu di tempat ini. Hari ini hamba berdoa khusus untuk Pak Tio, di mana Tuhan sudah memberkati 1 tahun tambah usia. Berarti Tuhan mempercayakan begitu banyak hal yang akan terjadi di kemudian hari. Kami serahkan tubuh jiwa rohnya ke dalam tangan Tuhan. Berkati dia Tuhan dalam usaha bisnisnya, dalam sebagai kepala keluarga, dalam pelayanannya, dan apapun yang dikerjakan kau buatnya berhasil. Berkati dia sebagai seorang ayah dan suami yang mencintai pasangan maupun anaknya. Hari ini hamba berdoa untuk Ibu Widya,
berkati, berikan kekuatan untuk bisa menjadi pendamping, penolong yang berharga luar biasa untuk Pak Dio. Kami serahkan keluarga ini dalam tangan Tuhan. Berkat Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Iya, permisi. Permisi. Iya. Nah, ini ada grup Indonesia yang lain. Oke, jadi yang belum lihat tadi, saya akan masuk. Diperkirakan tempat yang Tuhan Yesus pertama kali buat mujizat, air menjadi anggur di pesta perkawinan di Kana, itu sekarang menjadi gereja Katolik dari Ordo Fransiskan. Nah, ini gedungnya. Ya. Jadi semua tempat yang terjadi di Alkitab sekarang jadi gereja semua di mana-mana. Nah, nanti setelah dari Kana ini kita akan jalan-jalan ke Danau Tiberias. Nah, di seputaran Danau Tiberias itu 80% hidup Tuhan Yesus dihabiskan di situ. Ada Kapernaum, ada sabda bukit, Yesus khotbah di bukit, ya. Terus 5 roti 2 ikan, tempat Tuhan Yesus jumpa Petrus dan memberi makan ikan pagi-pagi itu. Nah, itu ada semua. Oke, ini gereja Katolik. Sekarang sudah menjadi gereja semua, itu ada rombongan orang Indonesia dari grup lain. Coba masuk lagi ke situs kunonya. Ke situs kunonya. Ya. Nah. Maaf, ini sinyalnya takut hilang. Nah, itu diperkirakan bentuk-bentuk tempayan tempat pembasuhan kaki di zaman itu. Nah, jadi waktu arkeolog menggali tempat ini, ditemukan sisa-sisa ini. Ya. Oke. Nah, ini bentuk lagi yang masih ada di foto. Ya, itu situs kunonya. Itu jadi ingatan jelik. Makanya semua import dari sini supaya semuanya baik, semuanya sempurna. Makanya waktu Yohanes katakan enam terpayun, itu artinya usaha manusia tidak mungkin jadi sempurna. Karena yang sempurna itu 7. Kalau dia katakan tidak, katakan ini mereka cepat jadi 7, tidak terjadi. Makanya itu tidak jadi sempurna. Hanya dengan luar biasa. Jadi setelah ini kita kemana? Gunung Tabor. Oh, kita akan jalan-jalan ke Gunung Tabor ya. Ya. Ya, kita akan ke. Jadi habis ini kita akan ke Gunung Tabor. Ya, ke Gunung Tabor. Nanti akan keliling ke beberapa tempat di seputaran Danau Galilea. Oke, nah di depan gereja ini ada toko. Nah, mereka jual anggur pernikahan itu. Maaf ya, nggak bisa bawa satu-satunya, cuma lihat saja. Nah, itu anggurnya. Ya, lihat. Bentar ya, sebentar. Itu anggur Kana. Itu anggur Kana.
macem-macem mereknya. Ya. Nah, lihat saja ya, dilihat saja. Tuh anggurnya. Yes. Iya. Oke. Nah, itu mereka jual anggur tanah. Dan mereka bisa bahasa Indonesia. Oke ya. Jadi saya akan off dulu. Nanti ketemu di Gunung Tabor. Aduh, mudah-mudahan tuh di Gunung Tabor nanti sinyalnya itu bagus. Ya, saya sering lihat Bapak di TV. Oh, ya ini lagi live ini. Ibu siapa ini? Ibu Meta. Oh, Boru Hombing. Oh, Horas Berombing. Terima kasih. Ya, jadi ya ini Ana sekarang ini jadi kota seperti ini. Ya, banyak orang jual souvenir. Ya, banyak orang jual souvenir. Ini Kana sekarang ini. Dan banyak gereja. Ya, banyak gereja di mana-mana. Oke. Ino kalau mau kesini sendiri beli anggurnya ya. Oke, Tuhan berkati. Sampai nanti ya. Ya, mudah-mudahan ada sinyal. Kalau sampai nggak bisa on, berarti di Gunung Tabor nggak ada sinyal. Tapi harap bisa. Oke ya, Tuhan memberkati semua. Sampai jumpa.